kurang bisa ditutup juga dengan hutang. Tetapi kita seringkali hanya melihat dari sisi saja, terutama ini adalah kesalahan natural para oposisi. Jadi para oposisi itu kalau ditanya mana yang akan dipilih untuk membiayai pembangunan, apakah penerimaan negara, apakah investasi, apakah hutang, nanti pada prakteknya, nanti kritiknya itu akan ada pada ketiga-tiganya. Saya contohkan begini. Kalau kita tidak mau hutang, itu berarti penerimaan negaranya dan investasinya harus digenjot. Tetapi kalau penerimaan negaranya digenjot, artinya pemerintah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, mereka akan, para oposisi, ada yang mungkin juga kita, bukan hanya para oposisi, akan mengeluh dan akan langsung melakukan kritisisme yang tajam pada pemerintah. Ini negara nggak ada bedanya sama VOC, memeras rakyat, pajak, cukai, PNBP, dan sebagainya. Apa saja dipajakin, pajak naik sedikit saja sudah menjadi isu yang sangat besar di masyarakat. Tetapi kalau nanti pilihannya dikedepankan dengan investasi, pasti ada konsekuensinya. Kita harus memberi karpet merah pada investor. Nanti akan ada lagi kritikan yang tajam. Ini udah nggak benar pemerintah ini. Negara dijual pada kapitalis, memberi karpet merah pada asing dan asing untuk mengeksplorasi sumber daya Indonesia. Apalagi kalau itu kemudian dibumbui dengan masuknya tenaga kerja asing. Akan semakin ramai sekali kritikannya. Tetapi kalau nanti kita tidak dua-duanya tidak memilih, sumber pembiayaan pembangunan berkurang, nanti konsekuensinya kita harus berhutang. Kalau konsekuensinya kita harus berhutang, maka kritikannya akan lebih tajam lagi. Pemerintah sudah menggadaikan masa depan Republik. Hutang makin lama makin besar, harus dibayar oleh anak cucu kita. Setiap anak yang baru lahir sudah berhutang sekian puluh juta dan sebagainya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, ketiga sumber pembiayaan itu bersifat trade-off, tetapi sekaligus saling melengkapi. Kalau kita tidak mau penerimaan negara besar, berupa pajak dan sebagainya, kita harus membuka peluang untuk investasi seluas-luasnya. Kalau tidak mau dua-duanya, kita harus berhutang. Pilihannya ada tiga, ada pada kita dan ada pada pemerintah tentunya. Dan kita harus menyadari konsekuensi ini. Karena kalau tidak, ekonomi Indonesia tidak bisa berputar cepat dan kita akan tetap masuk dalam jebakan ekonomi kelas menengah saja. Kalau kita tidak mendorong sumber pembiayaan, kita akan terjebak dalam middle income trap, kelompok negara yang ada di kelas menengah saja, tidak pernah beranjak menjadi negara yang maju. Itulah kira-kira yang harus kita perhatikan di awal-awal. Kita harus mengkombinasikan, meramu ketiga sumber pembiayaan pembangunan itu dengan baik. Slide kedua saya, ini sayangnya ditampilkan bukan slide saya ini. Slide kedua saya, kita berbicara tentang potret pertumbuhan ekonomi pada masa COVID dan pasca COVID. Pada tahun 2020, kita memang menghadapi kontraksi ekonomi di semua negara. Bahkan kontraksi ekonomi kita termasuk yang moderat saja.
negara lain jauh lebih tajam kontraksi ekonominya. Kita mengalami negatif pertumbuhan ekonomi 2,07% pada tahun 2020. Kenapa kita mengalami kontraksi yang tidak begitu tajam pada tahun 2020? Karena memang kita termasuk negara yang bisa berhasil mengendalikan pandemi ini dengan cukup baik dibandingkan negara-negara yang lain. Meskipun juga ada beberapa sisi kelemahan yang lain. Pada tahun 2021, kita sudah mengalami pertumbuhan positif, yaitu 3,69%. Dan kita sudah kembali, perekonomian kita, PDB kita, sudah kembali asal sebelum pandemi ini terjadi. Jadi Indonesia termasuk yang recovery-nya cepat dibandingkan dengan negara lain, misalkan Filipina, belum kembali pada PDB semula sebelum pandemi. Jadi kita harus syukuri apa yang saat ini bisa kita capai tentang penanganan COVID dan penanganan dan pemulihan ekonomi nasional kita. Dari sisi realisasi investasi, kita juga cukup berbangga dengan salah satu menteri dari KAHMI, Mr. Bahlil, yang dulu pernah tidur satu meja dengan kita semua. Saya kira-kira tidurnya di meja rapat PBHMI di lantai atas di Ponegoro 17 itu. Jadi saya dan Pak Menteri Bahlil itu tidak tidur dalam satu kamar, tidak tidur dalam satu kasur, tetapi tidur dalam satu meja rapat. Alhamdulillah, realisasi investasi kita pada tahun 2020 secara kumulatif itu bisa mencapai 101,1% pada tahun 2020. Tentu ini bukan hal yang mudah karena realisasi investasi ini tercapai pada saat pandemi terjadi. Saudara-saudara sekalian, mencari uang pada waktu pandemi itu sulit sekali, jangankan mencari investasi. Mencari hutang itu luar biasa sulitnya. Semua negara butuh duit dan semua negara menawarkan diri untuk bisa mengambil duit dari negara yang lain. Karena itu meskipun hutang itu bukan persoalan yang gampang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Karena semua orang butuh hutang. Apalagi ini persoalan investasi. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2020 investasi kita secara kumulatif di bawah Menteri Bahlil bisa mencapai 101,1%. Pada tahun 2021 secara kumulatif juga bahkan meningkat menjadi 104% dari target 900 triliun. Saya mengikuti sekali apa yang dilakukan oleh Mr. Bahlil, kawan kita itu, luar biasa. Investasi-investasi besar, investasi raksasa yang mandek bertahun-tahun bisa ditangani dengan cepat dengan gaya Pak Bahlil yang luar biasa. Pada tahun 2022, target investasinya sebesar 1.200 triliun rupiah. Tentu ini sesuatu yang melompat prestasi yang baik dari menteri-menteri investasi sebelumnya. Yang ketiga, saya ingin memotret tentang dinamika tantangan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dinamika secara global, pandemi COVID-19 ini masih terjadi, jadi semua negara lagi memulihkan ekonominya. Dan semua negara pasti akan memberi karpet merah bagi investor untuk masuk ke negaranya masing-masing, karena negara-negara itu butuh memulihkan ekonominya dengan cepat, tidak terkecuali Indonesia. COVID-19 ini akan masih menjadi tantangan pada tahun 2022. Apakah kita bisa menghimpun dana sesuai dengan target kita 1.200 triliun? Apakah kita akan kesalip oleh negara yang lain? Karena kita sudah menargetkan investasi sebesar 1.200 triliun, maka kita harus menyambut investor ini dengan cukup baik. Sekali lagi pilihannya
Kalau kita tidak membuka investasi, tentu kita harus memikirkan sumber pembiayaan pembangunan yang lain termasuk hutang di dalamnya. Sementara hutang juga dibatasi oleh APBN. Pada tahun 2023 nanti, hutang tidak bisa lagi kita jor-joran karena defisit APBN sudah kembali pada rezim Undang-Undang Keuangan Negara, di mana plafon maksimal untuk hutang adalah 3% dari PDB. Kalau selama tahun 2020, 2021, 2022 masih memungkinkan hutang di atas 3% karena kita membutuhkan uang yang cukup besar dan ada Perpu waktu itu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang membolehkan kita defisit di atas 3%. Pemulihan ekonomi nasional sampai sekarang tidak merata di semua daerah. Ini juga di semua negara juga, ini juga menjadi problem kita, ada dinamika pertumbuhan ekonomi dan investasi secara global. Perubahan kebijakan fiskal dan moneter di negara maju juga luar biasa harus diperhatikan, termasuk bagaimana kebijakan Federal Reserve dalam suku bunganya seperti apa, itu juga menjadi perhatian yang menarik baik bagi Bank Indonesia maupun bagi pemerintah. Yang luar biasa dari Amerika hari-hari ini adalah Amerika membiarkan inflasinya itu tumbuh tinggi sekali. Pasti ini bukan tanpa kesengajaan, tetapi dampaknya pasti akan menjadi perhatian bagi semua negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah ada ketidakpastian geopolitik. Ketidakpastian geopolitik di Ukraina dan Rusia ini pasti membawa dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Kemarin begitu ada perang meletus, Rusia menginvasi, pasar modal kita sudah langsung terguncang. Dan ini bisa berdampak pada capital outflow kalau nanti akan terus terjadi perang berkelanjutan. Kalau terjadi capital outflow, ya tentu kita harus mengantisipasi dengan sangat baik supaya ekonomi kita tidak terdampak cukup serius perang regional yang ada di Rusia dan Ukraina. Itulah kira-kira dinamika tantangan pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Menteri Bahlil bisa mengantisipasi termasuk meletusnya perang Ukraina dan Rusia itu. Tantangan domestik juga tidak kalah menariknya untuk kita perhatikan. Akselerasi ekonomi digital dan keuangan digital tumbuh dengan sangat cepat, bahkan melampaui dari kebijakan regulator. Regulator kita selalu saja kalah, bukan hanya Indonesia sebenarnya. Semua regulator itu selalu kalah cepat dengan pemain di lapangan. Investasi-investasi bodong, investasi ilegal itu tumbuh dengan cepat akibat akselerasi digital di sektor keuangan. Karena itu ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan bagi regulator, bagi pengawas untuk meningkatkan pengawasannya agar masyarakat yang mau berinvestasi tidak dirugikan dengan iming-iming investasi yang kelihatannya baik, kelihatan menarik, tetapi pada hakikatnya adalah penipuan belaka. Yang kedua ada kebutuhan inklusi keuangan. Saat ini inklusi keuangan kita memang secara konvensional sudah cukup baik ya, inklusi keuangan kita. Tapi literasi keuangan sebenarnya masih menjadi tantangan tersendiri. Yang paling menjadi perhatian bagi kita karena kita komunitas Muslim adalah inklusi dan literasi keuangan syariah kita masih cukup rendah. Jadi inklusi dan literasi keuangan syariah itu tidak beranjak sekitar di bawah 10% untuk literasi dan inklusinya mungkin sekarang di atas 10% sedikit, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi
kita sebagai komunitas organisasi himpunan mahasiswa Islam yang tujuan dan cita-citanya untuk memakmurkan Indonesia. Akses program vaksinasi juga belum merata sampai sekarang, ini menjadi tantangan tersendiri. Kita berharap sebenarnya secara domestik kalau vaksinasi ini sudah merata, saya sendiri kok berpikiran kebijakan PPKM itu sebenarnya sudah bisa diakhiri. Karena terbukti virus Omikron ini tidak seberbahaya dengan virus varian COVID-19 yang lain, termasuk Delta yang pada waktu itu mewabah luar biasa. Kalau saja hari ini yang masuk di tubuh kita itu adalah varian Delta, mungkin saban hari kita sudah menerima WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi hari ini, meskipun orang yang terjangkit COVID-19 varian Omikron ini sudah melampaui pada waktu puncaknya Delta, tetapi hari-hari ini sebenarnya tingkat kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pada waktu varian yang lain menggejala. Bahkan menurut saya, sebenarnya orang yang menjadi korban Omikron ini lebih disebabkan karena komorbidnya dibanding dengan COVID-19 varian Omikronnya. Jadi dengan ini sebenarnya kalau vaksinasi itu kita gencarkan, hari-hari ini kita sudah bisa mengatakan kita harus meninggalkan kebijakan PPKM. Karena bagaimanapun kebijakan PPKM itu adalah kebijakan yang menghambat mobilitas masyarakat yang ujung-ujungnya adalah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau ini dirasa sudah cukup, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih cepat dengan percepatan mobilitas masyarakat. Kemudian yang lain adalah pemulihan ekonomi kita belum merata antar sektor, terutama sektor-sektor yang sangat terdampak, misalkan sektor pariwisata. Selama ada kebijakan restriksi, selama ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, sektor-sektor seperti sektor pariwisata ini tidak bisa tumbuh, tidak bisa pulih. Misalkan Bali yang menjadi tujuan pariwisata internasional, karena ada kebijakan yang restriktif, ya sampai sekarang perekonomian Bali masih minus dibandingkan dengan perekonomian di daerah-daerah yang lain. Hal lain adalah sektor industri keuangan juga harus kita tingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Saya terakhir akan membicarakan tentang kebijakan dan pengawasan di sektor di pertumbuhan ekonomi berkualitas. Tadi sudah saya sampaikan pilihan-pilihan pembiayaan pembangunan nasional. Saya ingin sedikit bercerita tentang apa yang dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah dalam pemulihan ekonomi kemarin. Pada waktu pemulihan ekonomi kemarin, sebenarnya Indonesia dan juga mungkin negara lain jauh dari kata siap untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena coverage-nya, cakupan krisisnya itu sudah luar biasa dan kita tidak pernah menghadapi krisis model begini. Pada tahun 2018 kita pernah menghadapi sedikit guncangan ekonomi. Pada tahun 1998 kita menghadapi guncangan ekonomi, tetapi berbeda sekali dengan guncangan ekonomi karena COVID-19 ini. Kalau pada tahun 98, 97, 98 yang terkena adalah sektor keuangan, tetapi pada COVID-19 ini semua sektor secara merata itu mengalami guncangan. Dan Indonesia tiba-tiba saja harus membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Saya sampaikan tadi, mencari hutang waktu itu bukan persoalan yang mudah. Kalaupun ada orang yang mau menghutangi Indonesia, itu yield-nya, imbal hasilnya itu jauh lebih tinggi karena semua negara berlomba-lomba menawarkan imbal hasil yang tinggi juga. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia, apa yang bisa dilakukan oleh DPR menghadapi semua itu?
kita meminta kepada Bank Indonesia untuk berbagi beban, untuk bisa membantu pemerintah mempunyai uang. Akhirnya dengan desakan yang luar biasa, dengan perdebatan yang sangat sengit, Bank Indonesia mau membeli surat utang Indonesia, surat utang negara di pasar perdana. Ini pun tidak perkara yang mudah, karena Bank Indonesia pasti harus memperhitungkan neraca keuangannya. Bank Indonesia harus memperhitungkan, jangan sampai ketika dia melakukan talangan, membeli surat utang negara di pasar perdana, keuangan Bank Indonesia sendiri menjadi terganggu, dan kalau terganggu, itu ekonomi Indonesia secara keseluruhan bisa saja rusak secara luar biasa. Tetapi karena kita kemudian melakukan pembicaraan yang intensif sekali, bahkan disertai juga dengan sedikit gertakan-gertakan, akhirnya Bank Indonesia bersedia untuk mengalokasikan uangnya untuk membeli surat utang negara di pasar perdana dengan jumlah yang sangat besar. Dan karena itu ekonomi Indonesia bisa diselamatkan sampai sekarang. Perdebatan-perdebatan seperti itu memang tidak terekspos secara publik karena dilakukan melalui rapat yang tertutup. Kenapa rapatnya tertutup? Ya karena rapat-rapat yang seperti itu sangat sensitif untuk diberitakan. Kalau masyarakat waktu itu atau pasar waktu itu mengetahui rapat-rapat, isi rapat-rapat yang tertutup seperti itu, pasti akan terjadi kepanikan secara masif di pasar. Pasti orang akan beranggapan, pasar akan beranggapan, ternyata Indonesia lebih gawat daripada yang diperkirakan. Ternyata perekonomian Indonesia lebih rumit daripada yang diperkirakan, dan itu bisa mengakibatkan guncangan secara psikologis di pasar maupun di secara ekonomi secara keseluruhan. Kan itu rapatnya bersifat tertutup, tetapi yakinlah bahwa DPR bersama pemerintah mengambil sikap yang terbaik untuk menyelamatkan perekonomian kita. Dari sisi kebijakan dan pengawasan peningkatan investasi, tolong kembali ke slide sebelumnya. Kita mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas itu mau tidak mau adalah memeratakan pembangunan. Karena itu pemerintah dan didukung oleh DPR membangun infrastruktur strategis dan prioritas merata sampai di semua daerah. Saya senang ketika dipegang oleh Pak Bahlil ini, sebenarnya pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa itu sudah kelihatan berimbang, bahkan cenderung lebih besar mengarah ke luar Jawa. Selama ini investor jauh lebih tertarik untuk menginvestasikan uangnya di Jawa saja. Kenapa di Jawa saja? Karena infrastrukturnya sudah tercukupi dengan sempurna. Di luar Jawa, mereka masih harus melihat apakah ada jalannya, apakah ada pelabuhannya, apakah ada bandaranya, dan sebagainya. Tetapi dalam beberapa tahun ini, investasi sudah bisa kita dorong untuk juga mengarah ke luar Jawa, dan ini salah satu keberhasilan dari Menteri Investasi kita, Pak Bahlil. Yang kedua, mendorong pemerataan sebaran investasi, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru hari ini. Di Sulawesi Tengah ada pusat pertumbuhan baru. Di Halmahera di bagian timur ada pusat pertumbuhan baru. Dan mungkin kalau nanti IKN ini jadi, pasti akan menjadi lokomotif pertumbuhan baru secara nasional. Karena daerah-daerah sekitarnya itu pasti akan tumbuh dengan cepat. Saya ini terlepas dari kontroversinya, kalau IKN ini jadi, IKN itu di daerah IKN untuk membangun saja sulit, untuk mencari batu atau batu bata maupun batu biasa saja sulit. Itu artinya apa? Batu yang harus dibangun beserta pasirnya, beserta semennya harus diambilkan dari daerah-daerah sekitar. Kalau diambilkan dari daerah-daerah sekitar, daerah Palu, daerah Sulawesi Tengah yang lain,
itu akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dia bisa mengirimkan batu, bisa mengirimkan pasir, bahkan bisa mengirimkan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mensuplai para pekerja di ibu kota negara yang baru nanti. Kalau jadi, mudah-mudahan sesuai yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian yang dilakukan adalah merubah paradigma birokrasi. Dari sebelumnya itu memberi izin, sekarang melayani. Karena itu ada pelayanan yang cepat sekali yang dilakukan oleh Menteri Investasi. Saya mengapresiasi, di samping juga saya juga memberi masukan, jangan sampai kita ramah pada investasi besar, tetapi kadang-kadang kita melupakan investasi-investasi kecil, kadang tidak terperhatikan. Khawatirnya kita melayani investor besar, tetapi investasi-investasi kecil yang dari rakyat biasa nanti tidak terperhatikan. Sejauh ini sebenarnya sudah bagus apa yang dilakukan oleh Menteri Investasi, tetapi ada masa transisi yang bagi investor kecil itu sering dikeluhkan. Pada waktu rezim yang lama, rezim investasi yang lama, sebagian izin itu ada di provinsi. Misalkan izin tentang galian C, itu ada di provinsi. Tetapi dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, izin investasi itu langsung ditangani oleh pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Investasi dan harus mendapat persetujuan dari SDM. Saya mengalami pengaduan, saya mendapatkan pengaduan pada masa transisi itu, transisi pergantian antara rezim investasi yang lalu, di undang-undang yang lalu, dengan investasi di rezim cipta kerja, itu sering menghadapi problem, dan ini harus segera diselesaikan oleh Kementerian Investasi maupun kementerian sektoral yang lain. Kira-kira itu untuk kita supaya bisa mendorong investasi. Yang kedua adalah mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing dalam bentuk penyediaan pendidikan dan pelatihan, kemudian kewirausahaan untuk pengusaha-pengusaha baru, kemudian fokus pada skill, kolaboratif, flexibility, impact, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mendorong akses layanan keuangan secara inklusif. Nah, ini bentuknya banyak, bentuknya bisa fasilitasi intermediasi, bisa penyediaan layanan infrastruktur teknologi, bisa pelayanan keuangan sektor pemerintah, dan sebagainya. Proses digitalisasi, utamanya di sektor UMKM, harus terus diperhatikan, dan pemerintah bersama mitra kerja kami di Indonesia itu betul-betul memodifikasi supaya para UMKM ini melek digital. Bukan hanya melek digital dalam pengertian bagaimana pemasarannya, tetapi melek digital secara sistem keuangan dan sebagainya. Kalau saya perhatikan, bahkan Bank Indonesia juga aktif sekali mendorong UMKM kita supaya melek digital, supaya inklusi keuangan di UMKM itu tumbuh dan kuat secara lebih baik. Terakhir, kita ingin mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas. Tadi sudah saya sampaikan tentang penyebaran investasi pada daerah-daerah yang baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ini yang sering sangat sensitif, yang di grup-grup kami luar biasa kritikan, masukannya terutama menghadapi tenaga kerja asing. Sebenarnya dari sisi DPR, isu tenaga kerja asing ini sudah isu yang sangat lama yang menjadi perhatian. Pada waktu saya pernah mampir di Komisi 9, bahkan kita pernah mengkritik pemerintah dengan sangat keras karena menghapuskan kebijakan tenaga kerja asing untuk bisa berbahasa Indonesia. Pada waktu perdebatannya sangat keras, saya di Komisi 9, tetapi sebagai sebuah kritikan, pengawasan, masukan, tentu tergantung dari pemerintah untuk menindaklanjuti apakah apa yang dilakukan oleh parlemen itu ditimbang dengan serius, ataukah ditimbang tetapi ada opsi kebijakan yang lain.
Dan akhirnya kelihatannya pemerintah lebih memilih supaya investasi ini lebih ramah pada investor, sehingga kebijakan kewajiban berbahasa Indonesia itu dihapuskan sebagai syarat masuknya tenaga kerja luar negeri yang ada di Indonesia. Kita bisa mengerti dalam satu sisi, tetapi kita juga berharap sebenarnya kebijakan itu tetap dilakukan supaya alih teknologi itu bisa cepat dilakukan. Kalau tenaga kerja asing itu membawa teknologi, kemudian dia tidak bisa berbahasa Indonesia, maka alih teknologi yang menjadi salah satu tujuan bagi masuknya tenaga kerja asing itu pasti menjadi terhambat. Karena itu kita tetap ingin sebenarnya supaya tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia itu bisa berbahasa Indonesia, supaya komunikasinya lebih lancar. Dengan demikian, kalau ada teknologi yang belum dikuasai oleh anak-anak negeri, bisa lebih mudah terserap karena tenaga kerja asing kita juga bisa berbahasa Indonesia. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata saya melampaui waktu saya. Terima kasih Mas Lukman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat berakornas. Mudah-mudahan sekali lagi Rakornas ini menghasilkan rumusan yang baik bagi kami dan juga bagi Republik yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.